Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Pertama dan yang paling utama sekali, marilah kita memanjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat limpahan rahmat karunia-Nya kita bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. Sama-sama kita mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak Ibu Majelis Guru, seterusnya teman-teman sekalian yang saya banggakan. Hari ini saya ingin mengajak kita semua untuk merenungkan satu kebiasaan yang seringkali kita abaikan, padahal memiliki kekuatan luar biasa untuk mengubah hidup kita. Kebiasaan itu adalah membaca. Sebuah aktivitas sederhana yang sering kita anggap remeh, namun sebenarnya memiliki dampak yang luar biasa bagi kehidupan kita. Mengapa saya memilih topik ini? Karena saya percaya membaca adalah salah satu kunci utama untuk meraih kesuksesan, baik dalam bidang akademis, baik dalam bidang karir maupun kehidupan pribadi. Namun sayangnya, di era digital seperti sekarang ini, minat baca masyarakat, terutama generasi muda, terutama para pelajar, semakin menurun. Banyak orang lebih memilih menghabiskan waktu dengan bermain media sosial, menghabiskan waktu dengan menonton video, ataupun bermain game, daripada membaca buku ataupun artikel yang bermanfaat. Oleh karena itu, melalui pidato ini, saya ingin mengajak kita semua untuk memulai kebiasaan membaca dan menjadikannya sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Saya yakin dengan membaca, kita bisa membuka pintu menuju dunia yang lebih luas, penuh pengetahuan dan peluang yang tak terbatas. Hadirin yang budiman, pertama-tama mari kita pahami mengapa membaca itu begitu penting. Membaca bukan sekedar aktivitas untuk mengisi waktu luang. Membaca adalah proses untuk memperluas wawasan, meningkatkan pengetahuan, dan mengasah kemampuan berpikir kritis. Dengan membaca, kita bisa belajar dari pengalaman orang lain, memahami perspektif yang berbeda, dan menemukan solusi atas masalah yang kita hadapi. Bayangkan, dengan membaca satu buku, kita seolah-olah sedang berbicara dengan penulisnya. Kita bisa belajar dari pemikiran, kita bisa belajar dari pengalaman, kita bisa belajar dari ide-ide brilian yang mereka tuangkan dalam tulisan. Misalnya, dengan membaca buku tentang kepemimpinan, kita bisa belajar bagaimana menjadi pemimpin yang efektif. Dengan membaca artikel ilmiah, kita bisa mengikuti perkembangan terbaru di bidang sains dan teknologi. Selain itu, membaca juga membantu kita untuk meningkatkan kemampuan komunikasi. Semakin banyak kita membaca, semakin kaya kosakata yang kita miliki. Hal ini akan membuat kita lebih percaya diri dalam berbicara dan menulis, baik dalam konteks akademis maupun profesional. Hadirin yang saya hormati, membaca adalah investasi jangka panjang yang tidak pernah merugikan. Setiap buku yang kita baca, setiap artikel yang kita pelajari akan memberikan dampak positif bagi kehidupan kita di masa depan. Membaca adalah cara untuk mengembangkan diri. Membaca adalah cara untuk meningkatkan keterampilan dan membuka peluang baru. Contohnya, banyak orang sukses di dunia yang menjadikan membaca sebagai bagian dari rutinitas harian mereka. Mereka menyadari bahwa membaca adalah kunci untuk terus belajar dan berkembang. Bagi kita yang masih muda, membaca adalah cara untuk mempersiapkan diri menghadapi tantangan di masa depan. Dunia terus berubah dengan cepat, dan kita harus terus belajar agar tidak tertinggal. Dengan membaca, kita bisa mengikuti perkembangan terbaru di berbagai bidang, mulai dari teknologi, bisnis, hingga sosial budaya. Hadirin yang saya banggakan, saya mengerti bahwa memulai kebiasaan membaca tidak selalu mudah. Banyak dari kita yang merasa malas, tidak punya waktu, atau bahkan merasa bahwa membaca adalah aktivitas yang membosankan. Namun saya ingin meyakinkan Anda bahwa semua tantangan ini bisa diatasi. Pertama, mulailah dengan menetapkan tujuan. Mengapa Anda ingin membaca? Apakah untuk meningkatkan pengetahuan, mengembangkan keterampilan,
atau sekedar mencari hiburan. Dengan memiliki tujuan yang jelas, Anda akan lebih termotivasi untuk membaca. Kedua, pilihlah bacaan yang sesuai dengan minat Anda. Jika Anda tidak suka membaca buku tebal, mulailah dengan artikel pendek. Jika Anda tertarik pada topik tertentu, carilah buku atau artikel yang membahas topik tersebut. Dengan memilih bacaan yang sesuai dengan minat, membaca akan menjadi aktivitas yang menyenangkan. Ketiga, buatlah jadwal membaca. Sisihkan waktu setiap hari untuk membaca, meskipun hanya 15 ataupun 30 menit. Misalnya, Anda bisa membaca sebelum tidur, Anda bisa membaca saat istirahat siang, Anda bisa membaca saat di perjalanan. Dengan menjadikan membaca sebagai bagian dari rutinitas, lambat laun kebiasaan ini akan terbentuk dengan sendirinya. Hadirin yang saya hormati, membaca tidak hanya bermanfaat untuk meningkatkan pengetahuan, tapi membaca juga untuk mengembangkan diri. Dengan membaca, kita bisa belajar tentang nilai-nilai kehidupan, seperti kerja keras, seperti disiplin, seperti empati, dan toleransi. Kita juga bisa menemukan inspirasi dan motivasi untuk mencapai tujuan hidup kita. Contohnya, banyak buku biografi yang menceritakan perjuangan orang-orang sukses dalam menghadapi kegagalan, dalam menghadapi tantangan. Dengan membaca kisah mereka, kita bisa belajar bahwa kesuksesan tidak datang dengan mudah, tetapi membutuhkan usaha, membutuhkan ketekunan, membutuhkan kegigihan. Hal ini bisa memotivasi kita untuk tidak mudah menyerah dalam menghadapi masalah. Selain itu, membaca juga membantu kita untuk mengembangkan kreativitas. Dengan membaca berbagai jenis buku, kita bisa mendapatkan ide-ide baru yang bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, seorang pengusaha bisa mendapatkan inspirasi dari buku tentang inovasi bisnis. Hadirin yang saya banggakan, tahukah Anda bahwa membaca juga bermanfaat untuk kesehatan mental? Dalam dunia yang penuh tekanan seperti sekarang ini, membaca bisa menjadi sarana untuk mengurangi stres, untuk meningkatkan kesejahteraan psikologis. Saat kita membaca, pikiran kita terfokus pada cerita, pikiran kita terfokus pada informasi yang kita baca, sehingga kita bisa melupakan sejenak masalah yang sedang kita hadapi. Selain itu, membaca juga bisa membantu kita untuk meningkatkan konsentrasi, untuk meningkatkan daya ingat kita. Saat membaca, otak kita bekerja aktif untuk memahami dan mengolah informasi. Hal ini bisa melatih otak kita agar tetap tajam, agar tetap fokus. Hadirin yang saya hormati, setelah memahami betapa pentingnya membaca, sekarang saatnya kita mengambil aksi nyata. Mulailah dengan membaca satu buku, mulailah dengan membaca satu artikel setiap minggu. Jika Anda belum punya kebiasaan membaca, mulailah dengan bacaan yang ringan dan menarik. Jika Anda sudah terbiasa membaca, cobalah untuk mengeksplorasi jenis bacaan yang lebih beragam. Selain itu, mari kita menciptakan lingkungan yang mendukung kebiasaan membaca. Misalnya, dengan membentuk grup ataupun klub buku di sekolah ataupun di komunitas, di mana kita bisa berdiskusi tentang buku yang telah kita baca. Dengan begitu, membaca tidak hanya menjadi aktivitas individu, tapi juga menjadi sarana untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman. Hadirin yang saya banggakan, sebagai penutup, saya ingin mengajak kita semua untuk mengubah hidup dengan membaca. Mari kita jadikan membaca sebagai kebiasaan yang tidak hanya bermanfaat untuk diri sendiri, tapi juga untuk orang lain di sekitar kita. Dengan membaca, kita bisa menjadi pribadi yang lebih berwawasan, pribadi yang kreatif, pribadi yang inspiratif. Mari kita mulai hari ini dengan mengambil satu buku, dengan mengambil satu artikel, dan mulailah membaca. Ingatlah, setiap halaman yang kita baca adalah langkah kecil menuju kesuksesan dan kebahagiaan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga pidato ini bisa menginspirasi kita semua untuk menjadi generasi yang gemar membaca dan terus belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.